bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kita semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu akan membahas tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini akan membahas 3 wali saja. Yang pertama yaitu Sunan Giri, dan yang kedua Sunan Derajat, dan yang ketiga yaitu Sunan Kudus. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, untuk yang hadir bisa diacungkan tangannya ya. Untuk yang pertama yaitu membahas biografi Sunan Giri dan juga metode dakwahnya dari Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama kecil yaitu Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri juga ada yang menyebutkan bahwa namanya itu adalah Jaka Samudra. Kenapa Jaka Samudra? Karena ketika kecil Sunan Giri itu dibuang oleh keluarga ibunya, yaitu dari keluarga Raja Blambangan yang bernama Dewi Skardadu. Kemudian Sunan Giri dipungut anak oleh Nyai Samboja. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan atau sekarang itu berada di Banyuwangi. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak, yaitu saudara sekandungnya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri ketika kecilnya ia menimba ilmu di pondok pesantrennya Sunan Ampel, di mana Raden Patah juga menimba ilmu di sana. Nah, Sunan Giri juga bukan hanya mencari ilmu di pondok pesantren Sunan Ampel saja, tetapi ia juga berkelana ke Malaka dan juga Pasai. Nah, setelah cukup ilmunya, kemudian Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di daerah perbukitan, yaitu di daerah Gresik Selatan. Nah, metode dakwah dari Sunan Giri ini adalah yaitu melalui pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, meskipun Sunan Giri sudah memiliki pondok pesantren, tetapi ia juga tetap menyebarkan ajaran Islamnya kepada masyarakat secara langsung dan juga tatap muka. Bagaimana cara Sunan Giri dalam mengumpulkan masyarakat itu? Sunan Giri mengumpulkan masyarakat itu dengan diadakannya acara kesenian dan juga acara keselamatan. Contohnya, yaitu diadakannya pertunjukan seni wayang yang bernuansa Islami. Selain itu juga Sunan Giri dalam menyebarkan ajaran Islamnya kepada anak-anak yaitu dengan cara menciptakan berbagai macam permainan, diantaranya yaitu permainan gendi-gerit. Ada juga yang berupa lagu, diantaranya yang masih terkenal sampai sekarang yaitu adalah lagu Cublak-Cublak Suang. Yang kedua yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama kecil yaitu Raden Kosim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi di Lamongan. Beliau pertama kali mendapatkan tugas berdakwah yaitu dari ayahnya ke pesisir Gresik melalui laut. Kemudian ia terdampar di Dusun Jelog. Nah, setelah setahun dari sana, kemudian Sunan Derajat berpindah 1 kilometer dari sana ke arah selatan. Nah, setelah itu kemudian ia mendirikan pondok pesantren bernama Dalam Duwur. Nah, Sunan Derajat juga merupakan orang yang sangat dermawan, sehingga di pesantrennya juga ia banyak mengurus anak yatim piatu dan juga fakir miskin. Sunan Derajat dalam metode dakwahnya yaitu dengan menekankan empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan juga gotong royong, atau dikenal dengan Papali Pitu, yaitu 7 hal yang harus dipegang oleh umat Islam. Meskipun Sunan Derajat sudah memiliki pondok pesantren, tetapi ia juga tetap menyiarkan agama Islamnya, yaitu dengan cara mengubah tembang-tembang Jawa, gamelan, serta ukiran-ukiran yang bermakna Islami. Derajat juga membuat kitab dengan menggunakan huruf pegon dan juga menggunakan bahasa Jawa Kawi. Yang paling populer yaitu Layang Anbiya yang menceritakan 25 kisah Nabi. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung dan juga Syarifah. Sunan Kudus ini banyak berguru kepada Sunan Kalijaga.
Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus ini yaitu melalui metode kebudayaan. Dakwah Sunan Kudus ini sangat unik kepada masyarakat Jawa yang masih memeluk agama Hindu, yaitu dengan cara tidak boleh menyembelih sapi. Dengan tujuan apa? Menghormati masyarakat Jawa yang masih beragama Hindu bahwa mereka menganggap sapi itu adalah hewan suci. Nah, dari cara dakwahnya itu, beliau berhasil mengislamkan masyarakat Jawa yang masih beragama Hindu itu. Dan pemaparan pertemuan kali ini dilanjutkan untuk pertemuan minggu depan, yaitu tentang Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan juga Sunan Gunung Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.